Inter hanya mampu mengubah 11% dari 161 peluang gol yang diciptakan dalam 12 pertandingan awal Serie A menjadi gol, menurut laporan resmi Lega Serie A. Masalah kurangnya ketajaman di depan gawang ini kembali terlihat jelas dalam derby melawan Milan di San Siro yang berakhir dengan kekalahan bagi tim Nerazzurri. Meskipun Inter sejauh ini telah mencetak 26 gol dan menjadi tim dengan serangan terbaik di Liga, banyak peluang yang terbuang menjadi catatan negatif yang konsisten dalam beberapa musim terakhir. Situasi ini mengurangi sebagian tanggung jawab pelatih Christian Chivu, namun menyoroti para pemain, terutama lini serang yang dianggap kurang efektif dan tajam dalam memanfaatkan peluang di depan gawang. Pelatih Inter, Christian Chivu, memberikan penjelasan terkait pergantian pemain yang dilakukannya pada babak kedua derby Milano. Dalam momen-momen penting, Chivu menarik beberapa pemain senior seperti Lautaro, Calhanoglu, Barella, dan Acerbi ke bangku cadangan. Saya mengandalkan analisis saya dari pinggir lapangan, menilai berdasarkan apa yang saya lihat dan performa para pemain yang ada di bangku cadangan untuk meningkatkan level permainan. Ini adalah keputusan yang harus diambil pelatih untuk membantu tim. Setiap pilihan yang saya buat adalah demi kebaikan tim, ujar Chivu dalam wawancara dengan Rai Radio Uno. Dari kekecewaan pahit derby Milano, Inter menemukan satu hal positif, yaitu dampak mengejutkan Andy Diouf. Pemain asal Prancis ini hanya mendapatkan waktu 10 menit, termasuk tambahan waktu, untuk mencoba menembus pertahanan Milan dan berhasil menyegarkan sisi kanan yang sepanjang laga tampak lamban. Diouf, yang sebelumnya jarang dimainkan oleh pelatih Christian Chivu karena dianggap belum siap, tampil sebagai sayap kanan ofensif dalam formasi 4-2-4. Dalam waktu singkat, mantan pemain Lens itu menunjukkan keberanian, kepribadian, dan teknik mumpuni. Setiap kali menerima bola, ia mampu melewati lawan dengan dribble dan gerakan cerdas, baik ke sisi lapangan maupun ke tengah. Meski kekacauan yang ia ciptakan tidak menghasilkan gol, Diouf membuka peluang bagi rekan senegaranya, Enge Yohan Boni, yang sayangnya gagal memanfaatkan kesempatan. Dia selalu suka masuk ke dalam lapangan. Ia melakukan beberapa hal positif dan kami senang dengan cara ia berintegrasi. Malam ini kami membutuhkan tipe pemain yang bisa melewati lawan, ujar Chivu mengenai dampak Diouf di derby. Masuknya Diouf juga menimbulkan pertanyaan mengenai posisi sayap kanan Inter, mengingat Luis Enrique yang seharusnya pengganti alami Denzel Dumfries, kini tergeser dalam hierarki. Dengan kemungkinan Dumfries absen di dua laga tandang berikutnya, di Madrid dan Pisa, keputusan Chivu terkait pemain sayap kanan menjadi sorotan. Apakah mempertahankan Carlos Augusto atau memberi kesempatan bagi Luis Enrique? Wasit asal Perancis, François Letexier, yang dianggap sebagai salah satu pengadil terbaik di Eropa, ditunjuk untuk memimpin pertandingan Liga Champions Rabu malam antara Atletico Madrid dan Inter di Civitas Metropolitano. Pertandingan ini menjadi kali kedua Letexier memimpin laga tim Italia di Liga Champions, setelah sebelumnya memimpin pertandingan dramatis Juventus melawan Borussia Dortmund yang berakhir 4-4 pada 16 September lalu. Letexier juga sudah memiliki pengalaman memimpin laga Inter sebelumnya, yaitu pada 24 Oktober 2023 saat Nerazzurri berhasil menang 2-1 atas Salzburg. Andy Diouf menjadi sorotan dalam video analisis transfer yang dibahas oleh jurnalis Matteo Moretto di kanal YouTube Fabrizio Romano. Hal ini menyusul penampilan singkat pemain asal Prancis tersebut di derby Milano, di mana ia menunjukkan beberapa aksi menarik yang juga diakui oleh Christian Chivu dalam konferensi pers. Moretto mengingatkan bahwa pada musim panas lalu, Inter berhasil mengalahkan persaingan Napoli untuk mendatangkan Diouf dari Lens dengan biaya 25 juta euro. Jurnalis itu juga menegaskan bahwa Diouf tidak akan pindah dari Inter pada bursa transfer Januari mendatang. Hal ini dikarenakan aturan yang membatasi pemain untuk tampil di lebih dari 2 klub dalam satu musim. Diouf telah bermain untuk Lens dan Inter pada musim ini.
Kabar mengenai ketertarikan Inter Milan pada pemain AS Roma Madu Kone kembali beredar. Pemain asal Prancis ini sebelumnya sempat dibidik oleh Inter pada jendela transfer musim panas lalu. Fabrizio Romano menjelaskan situasi terbaru melalui kanal YouTube-nya. Menurut Romano, Inter tetap mengagumi Kone yang lahir pada 2001 dan sempat mencoba membuka negosiasi untuk memboyongnya musim lalu. Meski demikian, klub Nerazzurri terus memantau dan menempatkan pemain ini dalam daftar incaran mereka. Namun, Roma yang saat ini memimpin klasemen menegaskan tidak berniat menjual Kone. Sebelumnya, Roma sudah menolak tawaran Inter untuk pemain berusia 24 tahun ini. Pelatih Roma, Gasperini, yang pada bulan Agustus lalu berperan penting dalam mempertahankan Kone, menegaskan kepada manajemen bahwa Kone adalah pemain penting dalam skema timnya dan bertekad untuk mempertahankannya. Situasi ini menunjukkan bahwa meski Inter masih tertarik, peluang untuk merekrut Kone tetap sulit, mengingat komitmen Roma untuk mempertahankan pemain andalannya. Gigi Buffon memberikan komentarnya terkait performa Yann Sommer setelah derby Milano antara Inter dan AC Milan dalam program Fuori Classe di DAZN. Kiper asal Swiss itu kembali mendapat sorotan setelah tepisannya memudahkan gol Christian Pulisic. Buffon menegaskan bahwa meskipun Sommer tidak banyak melakukan intervensi sepanjang pertandingan, gol yang kebobolan tetap meninggalkan kesan pahit. Sommer tidak banyak melakukan intervensi sepanjang pertandingan, tapi gol yang kebobolan itu meninggalkan rasa pahit karena kamu merasa ia bisa melakukan lebih baik. Pada saat yang sama, ini adalah tendangan yang sulit dihadapi karena ironisnya, karena tendangan itu tidak terlalu keras, kamu tidak bisa menepisnya terlalu jauh, kamu harus kuat saat menepisnya. Itu adalah gol yang sulit dihindari, sulit diterima, dan ketika terjadi, kiper langsung menjadi sorotan utama, jelas Buffon. Gianpaolo Pacini memberikan analisisnya terkait derby Milano antara Inter dan AC Milan yang berlangsung di Meazza. Menurut Pacini, kemenangan Milan tidak lepas dari kualitas dan identitas permainan yang jelas. Milan menang karena kualitas mereka. Mereka tahu cara bertahan dan melakukan serangan balik. Mereka tidak tampil luar biasa di babak pertama dan membiarkan Inter bermain. Namun, di babak kedua, setelah gol tercipta, terlihat Milan yang memiliki kemampuan besar untuk bertahan dan bertahan dari tekanan. Mereka tidak banyak menciptakan peluang, tapi memiliki identitas yang sangat jelas. Bukan kebetulan mereka selalu menang dalam duel langsung, ujar Pacini. Pacini juga menyoroti kualitas kuat kedua tim dan jalannya pertandingan. Secara kualitas kuat, Milan berada di bawah Inter dan Napoli. Mereka bermain di satu kompetisi lebih sedikit, tapi perjalanan ini membantu mereka terutama setelah musim sebelumnya yang negatif. Ini adalah keuntungan untuk mengejar mimpi mereka sejauh mungkin. Inter, menurut saya, mereka kurang cemerlang di babak pertama, bermain agak lebih lambat. Kemudian memiliki peluang tapi tempo permainan lebih lambat. Saat bermain lambat, lebih mudah bagi lawan untuk bertahan, jelasnya. Luca Marchegiani memberikan analisisnya terkait kekalahan Inter Milan dalam derby Milano melawan AC Milan. Menurut mantan kiper ini, performa Inter sejatinya patut diapresiasi, meski hasil akhirnya tidak berpihak pada mereka. Berapa banyak serangan balik yang diterima Inter? Tidak banyak yang perlu disesalkan, kecuali kurangnya ketenangan saat Milan menutup pertahanan di kotak penalti, di mana Inter seharusnya menunjukkan lebih banyak keinginan untuk mencetak gol penyama. Di babak pertama, Inter bermain sangat bagus. Milan memang menang dan patut dipuji, tetapi Milan berhak mendapatkan kredit karena mampu memanfaatkan momen dan membangun kepercayaan diri seiring berjalannya pertandingan. Di babak kedua, meski bertahan sangat rendah dan membiarkan Inter menembak, mereka tidak terlihat kewalahan, ujar Marchegiani. Mauricio Gans memberikan analisisnya terkait derby Milano yang berlangsung semalam dalam wawancara dengan RAI Radio Uno untuk program radio Anchiolo Sport. Menurut Gans, AC Milan saat ini menjadi momok bagi Inter. Milan saat ini adalah momok bagi Inter. Dalam 6 derby terakhir, 2 imbang dan 4 kemenangan bagi Milan ini sudah banyak bicara. Rossoneri bisa menjuarai Scudetto, tapi mereka perlu memperbaiki penampilan melawan tim-tim kecil. Tema utama dari derby ini adalah performa 2 kiper yang sangat berbeda, ujar Gans. Ia menjelaskan bahwa pertandingan menghadirkan 2 tim dengan filosofi berbeda. Mike Maignan dan Yann Sommer adalah 2 kiper penting.
Kemarin, yang lebih menentukan adalah kiper Milan. Tapi ini adalah pertandingan yang sangat baik antara dua tim dengan filosofi berbeda. Milan menunggu untuk kemudian melakukan serangan balik, sementara Inter menekan dan menerapkan permainan mereka. Selain itu, Gans menyoroti para penyerang muda Inter. Francesco Pio Esposito memiliki masa depan yang luar biasa, terutama untuk tim nasional. Seperti Camarda, dia memiliki kualitas penting. Keduanya memiliki fisik yang baik dan terutama keberanian untuk menyerang gawang. Kita harus sabar. Banyak pemain asing datang ke Italia dan ditempatkan di atas talenta muda Italia. Yang perlu adalah keberanian untuk memberi mereka kesempatan, ujarnya. Gans juga memuji Boni yang tampil impresif. Yohan Boni mengejutkan saya. Tahun lalu saya melihatnya di Parma dan dia tampil sangat baik. Baik dia maupun Esposito adalah dua pemain kunci bagi Inter ketika Lautaro Martinez dan Marcus Thuram tidak dalam performa terbaik, tutupnya. Massimo Ambrosini memberikan analisisnya dari studio DAZN terkait derby Milano antara Inter dan AC Milan. Mantan gelandang itu menyoroti konsistensi Milan dalam memenangkan duel-duel penting dan filosofi permainan yang diterapkan oleh pelatih Massimiliano Allegri. Bukan kebetulan lagi jika Milan selalu menang dalam duel-duel langsung. Milan tahu cara bertahan, bahkan ketika kamu merasa mereka membiarkan lawan menguasai pertandingan, mereka selalu memberi kesan bisa menjadi ancaman. Allegri telah memberikan jiwa kepada tim yang sebelumnya tidak memiliki jiwa dan menemukan cara bermain yang sempurna untuk para pemainnya. Mereka berada di lapangan dengan cara tertentu, ujar Ambrosini. Ambrosini juga menyinggung performa kiper dan keputusan taktis Inter. Kita harus memberikan penghormatan pada Maignan. Inter kurang beruntung karena mengenai dua tiang, dan kita juga harus mengatakan bahwa Sommer tidak sempurna saat kebobolan gol Milan. Pergantian Lautaro, dia tidak berada di permainan, jadi pergantian itu wajar, jelasnya. Gianluigi Buffon memberikan analisisnya setelah derby Milano antara Inter dan AC Milan dalam program pasca pertandingan di DAZN. Mantan kiper Italia ini menyoroti peran krusial Mike Maignan dalam kemenangan Milan, khususnya saat menghentikan penalti. Saya mungkin akan melakukan hal yang sama seperti Maignan ke arah itu, tapi saya tidak tahu apakah saya bisa menahannya. Calhanoglu tidak menendangnya dengan sudut yang tajam karena secara optik ia memiliki pandangan berbeda dibanding biasanya, melihat Maignan bergerak ke satu sisi. Maignan sangat menentukan, ini bukan pertama kalinya musim ini, ujar Buffon. Buffon menekankan pentingnya peran kiper seperti Maignan bagi sebuah tim yang menargetkan kemenangan di setiap pertandingan. Setiap tim yang ingin menang pasti ingin memiliki kiper sekelas ini, yang setiap 3-4 pertandingan mampu membawa pulang 3 poin. Jika Inter unggul, akan sulit bagi Milan untuk membalikan keadaan. Hari ini, 6 hingga 7 poin sudah diberikan Maignan kepada Milan. Ia memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada seluruh tim. Penyelamatan penalti seperti ini mempengaruhi seluruh kelompok secara positif, tambahnya.